Pengaruh kebijakan kerja paksa. Kerja rodi memiliki arti kerja tanpa upah, tanpa istirahat demi membangun sebuah benteng dan jalan raya, tanpa membantah apa yang telah diperintahkan oleh tentara Belanda, dan menuruti apa yang diperintahkannya. Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya FOC Company mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini disebabkan banyak biaya perang yang dikeluarkan untuk mengatasi perlawanan penduduk, terjadinya korupsi di antara pegawai-pegawainya, dan timbulnya persaingan dengan kongsi-kongsi dagang yang lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Company pandai menggunakan rodi ini untuk kepentingan sendiri. Rodi digunakan untuk segala macam keperluan seperti mendirikan pabrik, jalan untuk pengangkutan barang, dan untuk pekerjaan lainnya bagi kepentingan pegawai company. Faktor-faktor itulah akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 secara resmi VOC dibubarkan kekuasaan. VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi koloni Belanda di Indonesia. Perubahan politik yang terjadi di Belanda merupakan pengaruh revolusi yang dikendalikan oleh Perancis. Dalam revolusi tersebut, kekuasaan Raja Willem V runtuh dan berdirilah Republik Batav. Tidak lama kemudian, Republik Batav juga dibubarkan dan Belanda dijadikan kerajaan di bawah pengaruh Prancis. Sebagai rajanya adalah Louis Napoleon. Pada tanggal 1 Januari 10.000, Louis Napoleon kemudian mengirim Herman William Daniels sebagai gubernur jenderal dengan tugas utama mempertahankan pulau dari ancaman Inggris. Selain itu juga diberi tugas mengatur pemerintah di Indonesia pada tanggal 15 Januari 1808. Daniels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal W.C. Sebagai gubernur jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daniels antara lain sebagai berikut. A. Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan. B. Mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. C. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Membangun pangkalan antara armada di Anyer dan Ujung Kulon. D. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Pernakuran sepanjang 1.100 km. Inggris langkah tersebut antara lain sebagai berikut: mengadakan penyerahan bumi. A. Memaksakan rakyat-rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Berikut kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daniels terhadap kehidupan rakyat. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan. B. Melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung. C. Menerapkan sistem kerja paksa rodi dan membangun ketentaraan dengan pelatih orang-orang berbumi. Pengaruh sistem sewa tanah. Kemenangan Inggris dalam perang melawan Belanda dan Prancis menandakan berakhirnya kekuasaan Belanda di Nusantara. Kekuasaan Inggris di Indonesia mencakup Jawa, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Madura, dan Sunda Kecil. Pusat pemerintah Inggris atas Indonesia yang berdudukan di Madras, India, dan Lord Minto sebagai gubernur jenderal. Latar belakang diterapnya sewa tanah. Gagasan Raffles mengenai sewa tanah ini dilatar belakangi oleh keadaan lawa yang tidak memuaskan dan tidak adanya kebebasan berusaha. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem monopoli yang diterapkan pemerintah Belanda. Sistem monopoli yang diterapkan oleh pemerintah Belanda ini pada masa Raffles diganti dengan perdagangan bebas. B. Pelaksanaan sistem sewa tanah. Sewa tanah diperkenalkan di Jawa semasa pemerintahan peralihan Inggris 1811 sampai 1816 oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles yang banyak menghimpun gagasan sewa tanah dari sistem pendapatan dari tanah India Inggris. Thomas Stamford Raffles menyebut sistem sewa tanah dengan istilah Time Rent u Baumgart 2004-57.
suatu pajak bumi atau lebih haliwa, kita perlu membedakan antara sineran esa terus dipungut pada akhir periode kolonis dan Landruze sebagai swala sistem. Rendahlah pajak hasil tanah yang diprekreatikas Tobo 113 di DM Landrente Stelsel yang berlaku antara 1913 sampai 7030 tanah neke kepada pemungut sewa tanah tersebut. 1. Aspek pelaksanaan sistem sewa tanah. Aspek-aspek yang terdapat dalam pelaksanaan sistem sewa tanah sebagai berikut. A. Penyelenggaraan sistem pemerintahan atas dasar modern. B. Pelaksanaan pemungutan sewa. C. Penanaman tanaman dagangan untuk diekspor. 2. Hal yang ingin dicapai dalam sistem sewa tanah. 2 hal yang dicapai oleh Raffles melalui sistem sewa tanah ini adalah sebagai berikut. A. Memberikan kebebasan berusaha kepada para petani Jawa melalui pajak tanah. B. Mengefektifkan sistem administrasi Eropa yang berarti penduduk pribum akan mengenal ide-ide Eropa mengenai kejujuran, ekonomi, dan keadilan. Pada sistem sewa tanah, rakyat tetap saja harus membayar pajak kepada pemerintah. 3. Tanaman dan sistem perdagangan pada masa sewa tanah. Pada sistem sewa tanah, petani diberi kebebasan untuk menanam apapun yang mereka kendaki. Namun gantinya rakyat mulai dibenahi dengan sistem pajak. Kebebasan untuk menanam tanaman tersebut tidak dapat dilaksanakan di semua daerah di Pulau Jawa. Daerah-daerah memiliki swasta atau tanah vertikal dan daerah perahannya masih menggunakan sistem tanam wajib. Pelaksanaannya di parahyangan. Inggris enggan untuk mengganti penanam kopi karena merupakan sumber keuntungan bagi keras negara. Akibat dan ketentuan dari sewa tanah. Tidak setelah kepergian Gubernur Jenderal Daniel dari Indonesia, Jawa diduduki oleh Inggris dalam tahun 1811. Pendudukan Inggris ini hanya berlangsung selama 5 tahun, yaitu antara tahun 1811 sampai dengan 1816. Akan tetapi selama waktu ini telah diletakkan dasar-dasar kebijaksanaan ekonomi yang sangat memengaruhi sifat dan arah kebijaksanaannya pemerintah kolonial Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan dari pemerintah kolonial Inggris. Dalam usaha untuk menegakkan suatu kebijaksanaan kolonial Belanda yang baru, Raffles ingin berpatokan pada 3 asas sebagai berikut. 1. Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan nudi perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam tanpa uneur paksaan apapun juga. Prinsip dasar dari sewa tanah adalah penggarap akan dikenai sejumlah pajak dan kualitas tanah pemiliknya. Karena semua tanah dianggap sebagai milik pemerintah, perintah bulan Februari 1814 ini memberikan pedoman pemungutan pajak sebagai berikut. 1. Berdasarkan sawah kelas pajak. A. Sawah kelas 1 1/2 dari hasil sebuah pajak. B. Sawah kelas 2 5 dari hasil sebagai pajak. C. Sawah kelas 3 3 dari hasil sebagai pajak. 2. Berdasarkan tegal kelas pajak. A. Tegal kelas 1 5 dari hasil sebagai pajak. B. Kelas 2 3 dari hasil sebagai pajak. C. Kelas 3 1/2 dari hasil sebagai pajak. Ketika Jawa dikembalikan kepada Belanda tahun 1816, sistem pajak bumi tetap dipertahankan walaupun perkenalan dalam pelaksanaannya selama 3 tahun kekuasaan Inggris masih jauh dari pemuasan. Sistem sewa tanah berlangsung hingga tahun 1830. Diperkenalkannya sistem setanah memengaruhi perkembangan sosial ekonomi dalam beberapa hal berikut. 1. Oleh karena semua sumbangan wajib kecuali kopi di parahyangan telah dihapuskan, hasil tanaman perdagangan yang tidak populer untuk pasar luar negeri menurun. 2. Kedudukan para bupati yang kini dilucuti kekuasaannya untuk mengumpulkan jatah beras dan memeras jasa kuli memburuk. Seluruh strata pejabat pribumi rendahan yang telah dipekerjakan oleh para bupati sebagai penyewa atau bekas mewakili kabupaten mereka, yaitu
yaitu 3 kedudukan kepala desa yang sampai pada waktu itu hanyalah primus inter pares yang pertama di antara lain-lainnya yang sederajat. Dari penduduk desa yang punya tanah dinaikkan cukup tinggi. Dari tahun 1813 dan seterusnya, kepala desa adalah pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas semua pajak dan jasa dan atas pembagian tanah desa. 4. Pemilikan tanah pribadi secara turun-temurun dalam banyak hal diubah menjadi milik bersama, yang setiap tahun dibagi-bagi dan sering dengan jatah yang sama. 5. Masuknya sistem baru ini didasarkan pada survei ekstensif atau tanah dan penduduk, dan selanjutnya semua residen memberikan suatu laporan umum setiap tahun berisi data penduduk dan pertanian.